dengan berkumpul dengan berkumpul dengan orang soleh ini kan kita diajari ngaji, diajari poso. Maksudnya terus jane ambek ya nafsu jadi. kene aja sowan-sowan tok ngene iki takon-takon tok. Ngono Pak terusane. Kalau pasuran iki Tuban kalau Tuban Bantuan itu. Ini kami Yo. kami ingat dengan kafarot tadi. Kalau nggak salah saya juga pernah mendengar tentang keutamaan umroh. Itu juga kafaroh bagi umroh satu dengan umroh berikutnya. Ini merupakan kafaroh lima bainahuma, segala perbuatan kita, kesalahan kita dan seterusnya. ya. Nah kalau dari sini berarti di setiap amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini ada kafarotnya. Iya, selalu itu ada penebusan, ada tebusan ini bagi satu yang meninggalkan kewajiban itu, dua tidak meninggalkan kewajiban tapi merasa kurang sempurna dalam menjalankan. Nah ini penebusan kekurangan sempurnaannya ini menjadi sempurna dengan sholat kafarot. Terus misalnya ngeten, jadi kula singen waktu joyo-joyoe nyambut gawe, tahu sugih Pak, tahu dadi bos. Mboten zakat. Sopo iki wis aku wis anu. Nah, kemudian tobat nderek ngaos niki, Pak De. Nah, ini kafarot saya yang dulu-dulu tidak pernah zakat itu bagaimana ini? Seperti apa bentuknya kemudian? Lah saiki wis bangkrut teh. Ya, dengan menyesal yang sungguh-sungguh kemudian ya nyaur kewajiban dulu ya di luar itu punya kelebihan sedikit diberikan, nah itu Kait sudah disama dengankan. Nah, ini pas posisi gak dulu kayak betul bayian gitu wae kata sumbangno saya ngaji. Jika itu benar-benar dari hati yang terdalam, Allah sudah melebur dengan begitu itu. Tidak termasuk saya masih punya hutang zakat yang sekian banyak dulu misalkan begitu tidak ada penjelasan soal hutang zakat, tidak seperti hutang sholat. Enggak ada. Ya kan begitu cara kan kita merasa punya hutang zakat banyak, dulu saya kaya nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah. Ya, Itu pertanyaan orang-orang yang bangkrut. Cukup dengan penyesalan yang sesungguhnya. Koyok ya tobat nasuhalah. Duduk koyok kapok lombok, tapi kapok temen. Niki wis cukup. Kapok temen ini wis yaitu kafaratnya sudah. At-taubatu nadamah. Tobat itu penyesalan yang sesungguhnya, sehingga seandainya ya dalam hal kaya miskin setelah bangkrut dikayakan lagi, dia tidak seperti dulu kayanya keadaannya karena sudah nadamah haqqan, penyesalan yang hakiki. Tidak artinya kalau kita bangkit lagi tidak perlu lagi untuk menyauri. Enggak. Ya dengan kebalikannya dulu itu sudah, ya sudah itu, sudah kafarat itu. Ya itu pertanyaan yang banyak hati saya menjelaskan tentang begitu. Al umrah wal umrah kafaratul ma bainahuma. Umrah pertama nang umrah kedua iki ngelebur dosa kabeh. Ya kecuali kabair, kecuali dosa gede. Karena dosa besar tidak bisa dihapus oleh amal ibadah apapun kecuali dengan taubatan nasuha. Al-jum'ah ilal jum'ah kafaratul lima bainahuma. Ini di mana hikmahnya kok banyak hadis semisal itu? Sama dengan begini. Kalau ada orang yang baru sowan ke saya, pertama kali sowan. Kemudian sowannya niatnya benar, adabnya baik, apalagi kalau nanya tentang keilmuan, itu saya suka sekali. 1 jam misalnya. Nah, terus pamit pulang. Hati saya mengatakan,
wong iki nek sowan maneh engko gelis dadi utawa nek kapan-kapan sowan maneh ngono berarti sak jam ngobrol mang iku mlebu nek sowan maneh. Nah, kan gitu. Masuk nek sowan maneh, nek rene maneh. Pertanda itu bisa diterima. Iku diterima mlebu nang ati. Pemane ndadek terus kok melok ngaji, rebo istiqomah. Oh, mlebu berarti mang iku. Seperti itu. Mari umroh. Umroh maneh. Lah ngurangi ya? Niku maksudnya. Nah, ngurangi. Lah ini tanda diterimanya umroh pertama itu ya umroh lagi. Ada keinginan keras untuk Sama nulis umroh mana ya? Diterima berarti. Makanya nek mari umroh atau haji wis kapok wis gak anu maneh. Wih, gak mardut itu. Mardut itu. Tapi seandainya gini. Saya pernah umroh. Ingin umroh tahun depan, tapi belum ada uang. Tapi terus ingin. Baru 10 tahun dikasih uang sama tuan, ya. Baru bisa melaksanakan umroh. Dengan jarak 10 tahun, itu termasuk kafarah itu. Ya iya, berapapun jaraknya pokoknya ma bainal umroh wal umroh kafarah. Ma bainal ma bainal umroh wal umroh kafarah. Berarti tapi ada kalau begini, menyimpulkan begini. Jadi antara misalkan tadi habis sholat isya. Ini antara isya sampai subuh. Kalau setelah sholat isya kita merindukan sholat subuh. Ini kafaratun bisa. Iya. Jadi tidak nunggu kafarat yang Ramadan itu. Oh iya. Itu seperti bisa. itu. Bisa. Memang ya itu rahasianya orang beriman atau panjang umur dalam doa-doa panjang umur Allahumma tawil umri itu bukan tawil temenan umur temenan 80 91 itu anak kecil memaknai begitu. Tawil umri panjang umur itu ya rasa rindu ingin melakukan sholat lagi, misalnya mari sholat zuhur iki ngenteni nang asar iki suwene rek asar iki suwene ha iki lho tawil umri rasa suwene rek asar iki ngenteni. Nah iki ini tawil umri. Sholatnya bisa menjadi kafaroh ma bainahuma. Iya. Terus umur 35 mati sedo. Wah pendek umur. Enggak, panjang umur ini. Seandainya dia diberi umur 1000 tahun pun terus akan merindukan yang akan datang ini. Ini hebatnya. Ini. Yang terjadi dereng ngoten. Alhamdulillah enteng wis mari sembayang. nice. Lah itulah bedanya orang awam dengan orang khusus. Jadi kalau yang 180 seperti derajat itu, beda. berarti belum kafaroh. Ya jelas belum. Nah, Sekedar menggugurkan kewajiban. iya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu kalau gugur. Ada gugur. Itu kalau gugur. Ya kan belum tentu gugur. Iya, Nah, benar. gitu. Iya. Gus, Maka ada kafarot. ini Gus, sebenarnya kan kayak saya pribadi itu ya, saya jenuh pengen umroh Gus. Nah, tapi kita melihat apa ya, istilahnya kewajiban kita untuk membangun sesuatu, ya itu untuk kemaslahatan umat tentu ya. Ini ya nopo Gus. Wah, kalau kemaslahatan umat itu keadaannya darurat atau mendesak, ya jelas lebih baik digunakan untuk membangun sekolahan, karena kewajiban haji dan umroh itu sekali cukup. Yang keduanya itu sunnah. Ngeten niku pikiran kami itu gini. Kalau di sini ku gak iso ibadah koyo ndek iso wakas, iso khusuk enak kan ndek omah, kan ngoten. Jadi seakan-akan begitu loh Gus. Di akhirnya ya umroh balak-balik lah niki apa sama itu dengan kafarat tadi. Sehingga punya uang umroh punya uang umroh Sementara ada kewajiban sosial yang di hadapan kita. Enggak sama bukan kalau begitu, keadaannya bukan seperti itu. sosial. Nek di kono iku sembahyang iso enak, khusuk, iso akas jamaah. Di omah ke akas maneh ngono, Pak. Ya itu di antara tanda-tanda kurang diterima. Kurang diterima. Iya, atau kurang sempurna lah.
harusnya pulang dari umroh semakin giat. Iya, harusnya kegiatan selama entah 9 hari apa 10 apa 12 13 atau 2 minggu di sana itu, kemudian di Mekah Madinahkan rumahnya, kampungnya itu. Di Mekah Madinahkan lah. Rumahnya di Mekah kan di Medina. Ya. Kayak gambar Mekah itu bermedina. Ya gak gambar aja. Nah, terus Disuasanakan Mekah Madinah. Oh, Yang dalam rasane. masalahnya rumah saya sudah saya gambari Ka'bah gitu loh. Nah, Ya, artinya Sama kan kesimpulannya Kuba-kuba Masjid Mas- Medina. iya. Kesimpulannya kan kalau kita datang dari umroh atau haji kok malah malas sholat poso berarti kan mardut ya. Kak koyo di kono, ngono Pak. ya Bukannya perasaan aja kan ya. tanda-tanda makbul apa mardut itu tanda-tandanya jelas. Tanda-tanda makbulnya amal soleh adalah perubahan ke arah yang lebih baik itu jelas dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Nah itu makbul. Nah, nek pancet apa maneh Berkurang. melorot mudun kok gak tambah api. Jelas itu tanda mardut. Jadi istilahnya mau saya improvement, ada perbaikan. Timbang sing dhisik-dhisik. Disitulah maka kita dilarang membandingkan diri kita dengan siapapun. Nggak boleh. Yang benar, bandingkanlah dirimu sekarang dengan dirimu kemarin. Bandingkanlah dirimu tahun ini dengan tahun kemarin. Soal puasa, coba bandingkan kualitas puasamu tahun ini dengan kualitas puasamu tahun kemarin. Kan kita bisa mengira-ngira. Jika tidak lebih baik, itu pertanda puasamu tahun kemarin tidak diterima. Karena kalau diterima, tanda-tandanya puasanya akan lebih berkualitas dari sebelumnya. Karena naik imannya, takwanya. Pencerahan luar biasa. Alhamdulillah Jelas. terus matur suwun Anak itu. Tapi ya apa jangan kepengin terus. Hmm. Macul mana? Wah, Ngapun. sami-sami, nggih. Pun anu nggih. Ya, tadi sekalian seperti biasanya. Saya Iya, desa ngumuli nggih. kesan Desa ngumuli. agar mungkin ada doa atau apa amalan pikir yang bagaimana agar kami ini tidak malas bisa lagi. Gak males menjaga sholat, tidak jaga no kafarot, cara Gini bisa meningkat kualitas sholatnya, Iya. bisa ini loh, muhafadzah. Nah, itu. apa tuh? Ya, di antara amalannya adalah mari kita berdoa untuk itu. Redaksi doa. Allahumma ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz. Ij'alna minal muhafizina 'ala shalah, 'ala sholati was shalawat. Wahfazna minaz zallati wal ghafalat. Artinya ya Allah, Zat yang maha menjaga dengan ketat, menjaga hambanya dengan ketat dari melakukan hal. Ulang 3 kali, ya Hafidh, ya Hafidh, ya Hafidh. Ij'alna minal muhafidhina 'ala sholati was shalawat. Jadikanlah kami golongan hamba-hambamu yang mampu menjaga dengan baik sholat wusta atau sholat thariqah dan sholat yang telah ditentukan waktunya atau sholat maktubah, sholat 5 waktu, sholat syariat. Wahfadna minaz zalati wal ghafalat, dan jagalah kami dari kepleset ngelakukan salah dosa singkat disengaja nih, zalat wal ghafalat, dan hal-hal yang melalaikan kami dari kewajiban kami mengabdi atau menghambakan diri kepadamu. Ini hendaknya sering dipanjatkan, khususnya ya setelah sholat atau minimal pagi sore lah. Coba disimak kemudian ditirukan.
Allahumma Allahumma ya hafidhu ya hafidhu ya hafidh ya hafidhu ya hafidhu ya hafidh ij'alna ij'alna minal muhafizina minal muhafizina ala salati was salawat ala sholati wassalawat waj'alna wahfadna waqfadna minaz zallati wal ghafalat. minaz-zallati wal ghafalat. Sekali lagi, Allahumma Allahumma ya hafidhu ya hafidhu ya hafidh Ya hafidh ya hafidh ya hafidh ij'alna minal muhafizina ij'alna minal muhafidina ala salati was salawat ala sholati wassalawat wahfadna wafadna minaz zallati wal ghafalat. minaz zallati wal ghafalat. Matur suwun sangat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan hamba-hambanya yang mampu menjaga sholat wusta 24 jam dan sholat 5 waktu dalam sehari. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.